Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian ini bisa dikatakan sebagai bagian terakhir di dalam perkuliahan ekonometrika sebelum UTS karena kita sekarang akan ke perhitungan contoh simulasi bagaimana menghitung suatu persamaan regresi. Di mana perhitungan persamaan regresi, persamaan atau dugaan nih, yang akan kita cari itu adalah suatu persamaan dalam bentuk Y topi sama dengan A topi plus B topi X. Kalau ada yang bertanya, kenapa pakai topi? Karena Y ini adalah Y dugaannya, atau persamaan ini adalah persamaan dugaan. Yang mana dalam bentuk ini, persamaan ini akan membentuk garis lurus. Pertanyaannya kan, kita tahu yang namanya regresi itu kan berasal dari kasus sebenarnya, yang mana titik-titiknya menyebar, lalu kita harus menduga ada suatu garis lurus atau garis yang menjadi penduganya, atau kita katakan sebagai garis dugaan regresinya. Nah, garis dugaan regresinya itu menghitungnya gimana? Berarti dalam konteks ini, yang dihitung adalah nilai A dan nilai B-nya. Nilai A kecil, nilai B kecil itu akan dihitung. Karena kalau A kecil dan B kecil dihitung, maka Y akan bisa dihitung hanya dengan mengetahui nilai X yang ada di lapangan atau sebenarnya. Makanya dalam hal ini Y-nya pakai topi karena dia juga hitungan. Sedangkan X-nya nggak pakai topi karena dia merupakan hasil dari nilai sebenarnya di lapangan pengukuran, seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitung nilai A dan B? Kita akan pakai contoh dari kasus yang kita punyai kemarin, di mana kita memiliki dua variabel pendapatan dan variabel konsumsi. Dari dua variabel ini, ternyata ketika dibuat dalam bentuk scatter plotnya nyebar. Dan dengan menggunakan fitur Excel, kita dapat membuat garis. Garis ini diestimasi. Dicari dengan menggunakan rumus, sehingga terbentuklah yang namanya nilai residual. Karena nilai residual, kita tulis di sini ya, ini residual. Nilai residual itu terbentuk dari jarak antara nilai sebenarnya dikurangi dengan nilai hitungannya, atau antara nilai yang ada di titik-titiknya dengan nilai yang ada di garisnya. Karena garis bisa dihitung, tapi titik-titik nggak bisa dihitung. Sehingga dia merupakan jarak antara garis sebenarnya, titik sebenarnya, dengan titik yang dihitung. Sehingga muncullah residual. Nah, sekarang kita akan masuk. Terus, di sini kan di Excel muncul nih, ada persamaan. Y sama dengan 0,87376X plus 0,1324. Artinya udah ditemuin ini, nilai B-nya adalah 0,8376, nilai A-nya 0,1324. Yang mungkin akan ditanyakan secara fundamental adalah nilai ini datang dari mana? Kok bisa muncul 0,8, muncul 0,1? Diambil dari mana? Nilai-nilai ini ternyata diambil dari pola yang diperoleh dari X dan Y. Jadi ternyata di dalam dunia matematika ketika suatu angka dihubungkan dengan angka-angka yang lain dan dicari suatu polanya, maka pola itu nanti bisa menghasilkan suatu garis. Nah, garis inilah yang disebut sebagai persamaan garis. Persamaan garis ini ternyata bisa dihitung gradien dan juga konstantanya. Sehingga pencarian nilai 0,8376 baik 0,1324 ini pun ada formulanya. Dan formulanya setidaknya ada dua yang bisa kita pakai. Formula menggunakan rumus matematis atau formula dengan menggunakan matriks. Nah, yang akan saya contohkan di sini adalah bagaimana bisa muncul 0,8376 dan 0,1324 dengan perhitungan matriks. Di dalam konsep matematika, ternyata nilai konstanta A topi kan konstanta, dan nilai B topi yaitu koefisien, ya, yang mana kalau di dalam ranah sampel, kemarin kita udah bahas ya, ini merupakan dugaan parameter. Kalau alfa dan beta yang pakai topi, ini disebut sebagai parameter. Untuk menghitung nilai A, B, topi, ini bisa dengan menggunakan rumus matriks. Matriks artinya seperti ini. Matriks A, B ini rumus ya. Terus kalau bertanya, Pak, kenapa rumusnya kayak gitu? Nah, itu silahkan digali, dipelajari sendiri dengan menggunakan aljabar linier lanjut, itu ada itu.
Aljabar linier membahas ini semua. Jadi ternyata matriks A dan B itu merupakan perkalian dari matriks X transpos dikali matriks X yang diinverskan, ya, terus dikalikan kembali dengan X transpos Y. Maka nanti akan menghasilkan matriks A dan B. Sehingga nanti akan langsung ketemu berapa nilai A-nya, berapa nilai B-nya. Maaf, ini kasih topi ya. Karena ini adalah hasil perhitungan. Oke. Sekarang, berarti dalam konteks ini, berarti matriksnya harus dikalikan. Berarti kita harus tahu apa itu X, apa itu Y. Benar sekali. Matriks X itu apa? Matriks X itu ini. Matriks X adalah matriks yang dibentuk dari data-data di variabel X. Walaupun nanti akan kita buat berbeda sedikit, karena nanti kita langsung mencari Y-nya. Matriks Y itu dicari dengan membentuk dari matriks yang ada di sini, dari variabel Y-nya. Nanti kita transposkan dan lain sebagainya. Dan yang perlu kita ketahui lagi tentang hukum perkalian matriks. Jadi matriks dengan dimensi M kali N dikali dengan N kali, ya, perkalian matriks. Kalau ada suatu matriks dengan dimensi M kali N dikalikan dengan matriks dengan dimensi N kali L, saya katakan gitu, maka akan menghasilkan matriks dengan dimensi M kali L. Ini rumusnya, rumus yang ada di mungkin di SMP juga udah ada. Oke, itu yang harus diingat. Kenapa? Karena rumus ini akan kita pakai nanti ketika membuat perumusan perhitungan matriksnya. Kita akan kembali ke Excel-nya sekarang. Ini bisa dilakukan di Excel apapun. Saya di sini memakai WPS Office dengan menggunakan Excel di WPS Office. Saya hapus saja untuk bagian ini chartnya karena sudah tidak diperlukan. Oke, sekarang saya mulai dengan tadi ya. Kita definisikan dulu apa itu matriks X. Matriks X ini adalah matriks yang dibentuk dari angka 1 sebanyak mungkin ke bawah sebagaimana jumlah dari variabel X-nya. Jadi di sini variabel X-nya ada 10. Kita copy. Kita taruh di sebelah sini. Terus matriks ini kita tulis angka 1 di samping kirinya. Nah, inilah matriks X. Saya buat kotak aja. Wah, kotaknya seperti ini. Saya tengahkan biar terlihat bagus. Nah, inilah matriks X. Matriks X itu adalah matriks yang isinya itu 1, 1, 1, artinya kolomnya 2, barisnya 10. Inilah matriks X. Lalu matriks Y. Kalau matriks Y itu tinggal di copy aja ini. Tanpa merubah apapun. Kita buat dalam bentuk kotak. Oke. Jadi inilah matriks X. Matriks dengan ukuran 10 baris, 2 kolom. Ya, kita kasih keterangan. 10 kali 2. Sedangkan ini 10 kali 1 dimensinya ya, atau ukurannya. Ukuran matriks X 10 kali 2, ukuran matriks Y 10 kali 1. Kita masuk ke rumusnya sekarang. Rumusnya tadi diingat ya, diingat nanti bisa ditulis ini. Untuk mencari nilai A topi dan B topi yang merupakan estimated parameter atau parameter dugaan dalam persamaan yang akan kita cari. Jadi kita ingin mencari persamaan ini, Y topi sama dengan A topi plus B topi, artinya kita ingin mencari A topi dan B topi. Bagaimana mencari A topi dan B topi? Dengan menggunakan matriks ini dan menggunakan rumus ini. X transpose X diinverskan dikali X transpose dikali Y gitu. Berarti yang pertama kita cari adalah X transpose dikali X. X transpose dikali X. Diingat, transpose itu adalah merubah baris menjadi kolom. Artinya kalau X-nya itu 10 kali 2, maka X transpose itu adalah 2 kali 10. Ya, kita coba lihat ukurannya sekarang ya. Jadi X transpose itu 2 kali 10. Sedangkan X-nya itu 10 kali 2.
Jika ada suatu matriks dengan seperti ini, dengan hukum ini, maka akan dihasilkan M kali L. Berarti nanti akan dihasilkan matriks dengan ukuran 2 kali 2. Jadi matriks X transpose ketika dikalikan X akan menghasilkan matriks dengan dimensi 2 kali 2. Oke, itu ya. Itu kita garis bawahi terlebih dahulu, 2 kali 2. Maka caranya langsung kita menggunakan rumus yang ada di Excel aja. X transpose dikali X transpose, X transpose dikali X adalah matriks 2 kali 2. Maka caranya kita blok matriks dengan ukuran 2 kali 2 seperti ini. Barisnya 2, kolomnya 2. Lalu kita masuk ke formula di bagian atas, kita klik di formulanya. Formulanya adalah sama dengan, kita besarkan, sama dengan, rumusnya adalah M-mult. M-mult artinya matrix multiplication atau perkalian matriks. Kurung buka, yang mau dikalikan apa? Yang mau dikalikan adalah X transpose, berarti tulis dulu transpose dari X-nya dulu. Kita tulis rumusnya, transpose dari apa? Transpose dari kurung buka dari X. Berarti kalau transpose dari X, berarti ini kita blok. Ini karena ini X-nya. Kita blok semuanya, seperti ini. Maka langsung akan muncul yang mau ditranspose yang apa. Jangan lupa dikasih kurung tutup untuk transposnya. Jadi transpose dari X dikali. Dikali berarti pakai, ini di sini tandanya di sini pakai array 1, koma ya. Nanti silahkan diikuti sesuai dengan versi Excel-nya masing-masing. Tapi kalau versi saya ini perkaliannya adalah M-mult, itu penggunaan rumusnya pakai koma. Dikalikan dengan X. Nah, berarti kita langsung blok lagi. Kita blok matriks dari X-nya. Seperti ini lagi. Set. Oke, selesai. Jadi sama ya. Jadi perkalian X transpose dengan X adalah transpose B17C26, seterusnya B17C26. Lalu kita tambah satu lagi kurung tutup. Nah, selesai. Inilah perkalian matriks X transpose dengan X. Lalu kita lihat di bawah, belum muncul apa-apa, tinggal kita klik Ctrl, Shift, Enter. Maka selesai. Inilah matriks apa? Dari X transpose dikali X, kita kasih kotak. Selanjutnya, kita hitung yang kedua, yaitu X transpose dikali Y. Kita lihat dimensinya terlebih dahulu. X transpose dikali Y. X transpose itu ukurannya adalah 2 kali 10. Sedangkan Y tadi adalah ukurannya 10 kali 1. Artinya nanti akan menghasilkan matriks dengan ukuran, ukurannya berarti berapa? 2 kali 1. Ini adalah matriks X transpose kali Y. Oke, sekarang kita hitung X transpose kali Y dengan ukuran 2 kali 1. Kita tulis di bawahnya nggak apa-apa. X transpose Y, 2 kali 1. Berarti kita blok 2 baris 1 kolom seperti ini, lalu di bagian atas sama dengan M-mult atau perkalian dari matriksnya, kurung buka sama seperti tadi, persis tinggal mengulangi ya. Transpose dari matriks X, berarti tinggal saya kurung buka, lalu saya blok dari matriks X kembali kayak tadi. Kurung tutup, dikalikan berarti saya beri koma, dikalikan dengan matriks Y, berarti ini saya blok. Lalu kurung tutup. Selesai. Inilah perkalian dari matriks X transpose dikali Y. Tapi di bawah sini belum selesai. Oh maaf, ini salah. Belum selesai, belum muncul nilainya, maka kita klik Ctrl, Shift, Enter. Oke, sudah muncul X transpose Y. Kita buat kotak. Ini menandakan kalau ini matriks X transpose Y. Tapi tadi masih ada yang kurang. Yang belum kita kerjakan adalah matriks yang ini.
Ternyata X transpose X-nya itu harus di-inverse terlebih dahulu. Maka kita inversekan sekarang. Jadi matriks ini, X transpose X, kita inversekan. Kita tulis di sebelah sini, inverse dari X transpose dikali X. Ya, adalah apa? Inverse dari ini. Nah, karena inverse dari suatu matrik adalah ukurannya sama, maka kita blok dulu 4 kotak, ya, sama dengan ukuran di matrik yang ada di sini. Maka setelah itu kita masuk ke rumusnya. Rumusnya adalah M inverse, ya. M inverse. Kita tulis dulu sama dengan M inverse. Seperti ini, kurung buka, lalu kita blok yang mau di inverse, yaitu yang ini, ya. Kita blok. Langsung sudah muncul, kurung tutup, jangan lupa Ctrl Shift Enter. Maka inverse-nya sudah ketemu. Terakhir, kita akan mencari dari hasil ini, inverse dari X transpose dikali X, dikalikan dengan X A transpose Y. Oke, kita kalikan antara matriks yang ini dengan matriks yang ini. Ya, kita kalikan. Berarti hasil terakhirnya ya, hasil terakhirnya berarti nilai A dan B. Nilai A dan B. Nah, nilai A dan B bagaimana? Nilai A dan B, atau kita analisa dulu coba ya. Ini X transpose dikali X diinversekan, itu ukurannya 2 kali 2. Sedangkan X transpose Y ukurannya 2 kali 1. 2 kali 2 dikali 2 kali 1, berdasarkan rumus ini hasilnya berarti adalah 2 kali 1. Berarti sama dengan 2 kali 1. Berarti kita blok matriks dengan banyak baris 2 dan kolom 1 seperti ini. Kita ke rumusnya, kita kalikan. Kita kalikan matriks yang ini dengan matriks yang bawahnya. Kita kasih rumusnya sama dengan M mult, ya, karena perkalian lagi. M mult dalam kurung. Yang mau dikalikan adalah ini, inverse ini, kita blok. Langsung kita kasih koma, karena nggak ada transpose-transposan di sini. Lalu kita blok matriks yang ini. Seperti ini. Kurung tutup. Ctrl Shift Enter. Oke. Dan ini sudah ketemu nilai A dan B. Yang atas adalah nilai A, yang bawah adalah nilai B. Sebagaimana yang tadi kita konsepkan di rumus, matriks A topi B, topi itu adalah hasil perkalian semua ini, dan kita sudah mendapatkan nilainya, yaitu nilai A-nya adalah 0,1323 atau 1324, dan nilai B-nya adalah 0,8376. Dan ini hasil ini sama persis dengan hasil perhitungan yang di Excel kemarin. Kita coba ulangi lagi ya. Kita blok, lalu insert, lalu scatter plot. Nah, pakai yang titik. Lalu kita masuk ke style-nya, style dari chart-nya, quick layout. Kita pilih yang ada rumusnya. Dilihat di sini. 0,8376. Ini tinggal dibalik aja kan. Ini kan sebetulnya yang memuat X ini adalah nilai B, sedangkan ini nilai A-nya. Jadi A-nya 0,1324, B-nya 0,8376. Dan hasilnya ternyata sama persis. Di sini dalam perhitungan matriksnya, A-nya adalah 0,1324, sedangkan B-nya adalah 0,8376. Jadi sama persis. Ini A topi, ini B topi. Ya, ini A topi, ini B topi. Demikian proses perhitungannya, jadi kita bisa simpulkan, ya, yang pertama, bagaimana cara mencarinya, sehingga kita sudah dari rumus ini, kita dapatkan dari kasus yang tadi didapatkan dugaan, kita katakan dugaan garis regresinya. Dugaan garis regresi pada sampelnya. Itu adalah Y topi sama dengan A topi plus B topi X. Yang kalau kita masukkan hasilnya adalah Y topi sama dengan 0,1324 plus 0,8376 X. Inilah dugaan garis regresi di sampelnya.
Yang mana dugaan ini bisa untuk dalam konsep ini juga kita bisa mencari nilai yang namanya garis regresi di sampelnya. Jadi kalau garis regresi di sampelnya, atau biasanya dikatakan sebagai model regresi di sampelnya, tinggal menghilangkan, tinggal menambahi E saja. Jadi Y-nya pun tidak lagi Y topi, tapi Y-nya tanpa topi, karena Y-nya menjadi Y pada data sebenarnya atau given. Y sama dengan 0,1324 plus 0,8376 X plus E. E-nya itu kadang ada yang pakai topi, ada yang enggak. Ya, pakai juga enggak apa-apa lah, E topi. Ini adalah residual. Kalau ini adalah garis regresi yang sebenarnya, ya, ini sebenarnya, model yang sebenarnya, sedangkan ini adalah model dugaannya. Sehingga nanti kalau untuk mencari nilai residualnya, tinggal kita kurangkan saja antara Y dengan Y topi. Selesai seperti itu untuk garis regresi sampel. Kalau ada yang bertanya terus, hubungannya apa kalau dikaitan dengan populasi? Nah, nanti ada yang namanya inferensial. Ada juga kadang yang dikaitkan dengan konsep selang, ya, selang toleransinya. Nah, ini nanti pembahasan lebih lanjut, tapi kita nggak akan terlalu jauh. Yang jelas dari persamaan di sampel, ya, dugaan model regresi dalam bentuk Y topi 0,1324 plus 0,8376 X, ya, dimana ini kan dalam bentuk topi kan hasil perhitungannya, dapat digeneralisasi, diinferensialkan untuk populasi sehingga didapatkan model regresi populasinya adalah Y sama dengan 0,1324, atau kalau dugaannya dulu lah, ini kalau dugaannya dulu, Y topi sama dengan 0,1324 plus 0,8376 X. Ya, ini untuk dugaannya. Sedangkan untuk modelnya, untuk model yang dipopulasi, ya, model regresi yang dipopulasi, berarti Y-nya tanpa topi 0,1324 plus 0,8376 X plus epsilon. Ini untuk model yang dipopulasi. Nah, ini kalau kita simbolkan, ini itu berarti adalah alfa, ini adalah beta. Dua-duanya memakai topi. Jadi urutannya gitu, semua diawali dulu dari sampel. Ini sampel, ini dari sampel. Lalu digeneralisasi untuk populasi, di mana kalau di sampel ini itu adalah A, ini B. Ketika digeneralisasi, A-nya berubah menjadi alfa, B-nya berubah menjadi beta. Seperti itu. Dan kalau kita berbicara konsep yang tadi, ya, kalau residual itu bisa dihitung, ya. Residual ini, E-nya itu adalah Y dikurangi Y topi, tapi kalau galat ini tidak dihitung. Kenapa galat tidak dihitung? Kenapa epsilon tidak dihitung? Karena epsilon ini tidak mungkin mencari data sebenarnya di populasi, karena dalam statistik itu dianggap sebagai tidak efisien, gitu ya. Karena dari populasi cukup diambil sampelnya saja untuk diteliti. Saya kira itu bagaimana cara menghitung nilai A dan nilai B, ya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian nanti video selanjutnya saya akan memberikan interpretasi dari model ini. Atau mungkin, oke, saya kira itu aja. Terima kasih.